show me, girl, summer's been lonely, yeah. At first, I was hesitant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chaya Nurani dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akhlak. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian dari akhlak. Nah, akhlak sendiri dari bahasa Arab yang berarti kuluk, yang berarti tingkah laku, perangai, ataupun tabiat. Nah, dari bahasa istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang melekat dan biasanya akan mencerminkan perilaku dari orang tersebut. Nah, sedangkan menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan ikhtijat sebagai salah satu metode berpikir secara Islami. Akhlak memicu terjadinya tindakan dan hubungan antara Allah sesama manusia dan alam semesta. Sesuatu yang telah melekat dan biasanya akan mencerminkan perilaku kita dalam sehari-hari. Akhlak itu seperti tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalau kita baik kepada sesama manusia, berarti kita mempunyai akhlak yang baik ataupun sebaik. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan dari akhlak. Nah, tujuan dari akhlak itu sendiri yaitu untuk mengetahui perbedaan perbuatan manusia yang baik dan yang buruk, agar manusia dapat memiliki pegangan dan terhindar dari perangai yang jahat ataupun tingkah laku yang jahat, dan akan menciptakan tata tertib dalam pergaulan di masyarakat. Nah, yang harus dikendalikan manusia untuk menjadi orang yang berakhlak adalah tindakan lahir manusia atau tindakan batinnya. Jika seseorang dapat mengendalikan tindakan batinnya, maka ia dapat menjadi orang yang berakhlak baik. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam akhlak. Nah, akhlak ini ada dua, yaitu akhlak mahmudah dan mazmumah. Nah, yang pertama yaitu akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Akhlak terpuji atau akhlak mahmudah itu yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Akhlak mahmudah meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim yang memiliki akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari akan menjaga tutur kata dan perbuatannya. Sebagai seorang muslim sudah menjadi sebuah keharusan untuk menjaga akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaatnya itu yaitu di mana antara lain apabila kita mempunyai sifat terpuji atau mahmudah, yang pertama, kita akan terhindar dari perbuatan yang tercela. Karena di mana pertama, kita bersikap jujur kepada sesama manusia, kita tidak menutupi apa yang benar dan apa yang salah. Yang kedua, kita mempunyai sifat sabar, yang dimana dengan sifat sabar tersebut kita dapat mengendalikan emosi kita dan mencegah terjadinya suatu pertengkaran ataupun konflik. Yang ketiga yaitu manfaatnya ketika kita mempunyai sifat ataupun akhlak mahmudah. Yang pertama, rendah hati. Kita tidak meninggikan diri kita tidak merendahkan orang lain. Nah, adapun manfaat yang lainnya yaitu yang pertama kita akan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keutamaan memiliki akhlak yang terpuji yaitu dicintai oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi disebutkan bahwa seorang muslim memiliki sifat terpuji akan dekat dengan Rasulullah SAW, karena di mana kita mempunyai sifat sabar, yang dimana itu merupakan cerminan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita akan mempunyai berat timbangan di hari kiamat, karena di mana dengan akhlak ini kita mempunyai amalan yang baik, yang dimana dengan amalan yang baik tersebut kita bisa mendapatkan surganya Allah. Selain itu juga, keutamaan memiliki sifat terpuji atau akhlak
akhlak mahmudah yang kedua yaitu berat timbangannya, yang dimana seorang muslim yang memiliki sifat terpuji ataupun akhlakul mahmudah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Tak hanya itu, seseorang muslim yang memiliki akhlak terpuji dapat menggapai derajat seperti orang yang berpuasa dan sholat. Nah, lain itu juga, mengapa kita mempunyai berat timbangan di hari kiamat? Karena kita mempunyai akhlak-akhlak yang baik, yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak melanggar perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun contoh dari akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama, berbicara sopan dengan orang tua, yang kedua selalu rendah hati dan tidak sombong, yang ketiga membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, yang keempat menjaga lisan dan tutur kata kepada orang lain, yang kelima menjaga aib orang lain, dan yang keenam memberikan nasihat baik pada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Yang kedua yaitu akhlak tercela atau akhlak mazmumah, yang dimana salah satu tindakan buruk dan perilaku yang tidak baik untuk dicontoh dan harus dijauhi dalam diri manusia, karena akhlakul mazmumah bisa mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya gibah, iri, sombong, dengki, dan lain sebagainya. Sebagai orang muslim, kita seharusnya menghindari akhlakul mazmumah atau akhlak tercela, karena pada umumnya manusia itu sering menggibah, sering menyombongkan dirinya, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya, sifat dan perbuatan yang tercela dibagi menjadi dua, menurut Zahruddin Hasanuddin. Yang pertama yaitu maksiat lahir. Nah, maksud dari maksiat lahir ini yaitu dari bahasa Arab, artinya pelanggaran oleh orang yang berakal balik atau mu'alaf, karena melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan oleh syariat Islam. Maksiat ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu maksiat lisan. Nah, maksiat lisan ini yaitu seperti tadi, menggibah, memfitnah orang, dan lain sebagainya, ataupun membicarakan orang lain di belakang, dan juga berkata kotor, mencaci maki, ataupun mengucapkan kata laknat baik kepada manusia, binatang, maupun kepada benda-benda lainnya. Yang kedua yaitu maksiat telinga. Nah, maksiat telinga ini yaitu dimana mendengarkan pembicaraan orang lain, mendengarkan orang yang sedang mengupat, mendengarkan orang yang sedang namimah, ataupun mendengarkan nyanyian-nyanyian atau bunyian-bunyian yang melalaikan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maksiat telinga ini adalah kayak contohnya seperti kita menguping pembicaraan orang lain yang dimana tidak layak kita dengarkan. Yang ketiga yaitu maksiat mata. Nah, seperti melihat aurat wanita atau yang bukan muhrim kita, melihat aurat laki-laki yang bukan muhrim kita, melihat orang lain dengan gaya menghina, melihat kemungkinan tanpa ataupun melihat hal-hal yang tidak harusnya kita lihat, seperti menonton film yang tidak harusnya kita tonton, ataupun melihat sesuatu yang menunjukkan aurat dari seseorang. Nah, yang keempat yaitu maksiat tangan. Nah, maksiat tangan ini yaitu seperti menggunakan tangan untuk merampok, menggunakan tangan untuk mencopet, menggunakan tangan untuk merampas, atau kan menggunakan tangan untuk mencuri benda-benda yang tidak harusnya kita ambil dan bukan milik diri kita. Nah, yang kedua yaitu maksiat batin. Nah, maksiat batin ini yaitu lebih berbahaya dibandingkan dengan maksiat lahir, karena maksiat batin ini tidak terlihat dan lebih sukar dihilangkan. Nah, selama maksiat batin belum dilenyapkan, maksiat lahir tidak bisa dihindarkan dari diri manusia. Maksiat batin berasal dari dalam diri manusia atau digerakkan oleh tabiat hati, sedangkan hati memiliki sifat yang tidak tetap, berbolak-balik, berubah-ubah sesuai dengan keadaan atau sesuatu yang mempengaruhinya. Hati seseorang itu
terkadang baik, simpati dan sayang, tetapi di sisi lain hatinya terkadang ada hati jahat, pendendam, syirik ataupun lainnya. Nah, untuk menghindari maksiat batin ini sendiri yaitu dengan cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang keutamaan akhlak. Nah, apa sih keutamaan dari akhlak ini sendiri bagi umat muslim? Yang pertama yaitu yang tentunya kita akan mempunyai timbangan yang lebih berat pada akhir apabila kita mempunyai akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Nah, apabila kita mempunyai sifat ataupun akhlak tercela atau mazmumah, maka timbangan kita tidak akan berat ataupun kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang memiliki akhlak terpuji yang disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat kelak di akhir-akhir, di mana semua umat manusia akan ditimbang akhlaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia, dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat seperti orang yang berpuasa dan sholat. Nah, yang kedua yaitu dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW diutus oleh Allah SAW, diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia. Dan tentu saja Rasulullah SAW sendiri mencintai manusia yang memiliki akhlak yang baik. Adapun sabda dari Rasulullah yaitu sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat dengan tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya, dan yang paling aku benci dari kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang banyak bicara, angkuh dalam berbicara dan sombong. Keutamaan dari akhlak yaitu dijamin rumah di surga di akhirat nanti apabila kita mempunyai akhlak yang terpuji. Apabila sebaliknya kita akan mendapatkan neraka. Nah, memiliki akhlak yang mulia sangat penting bagi seorang muslim, dan keutamaan memiliki akhlak yang mulia sangatlah besar. Dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah menjamin seseorang sebuah rumah di surga apabila ia memiliki akhlak yang mulia. Nah, jadi apabila kita mau masuk surga dan terhindar dari api neraka, kita harus mempunyai akhlak yang terpuji. Nah, akhlak terpuji tadi seperti kita bersikap jujur, sabar, tidak dengki, tidak iri, rendah hati, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At first, I was hesitant, like a skeleton. You 20, but intelligent. Now all the mother bitches